Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 31 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati-hati berkata-kata. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat 18 sampai dengan ke-19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami berhati-hati di dalam berkata-kata, sehingga kami berkata-kata yang benar dan bukan berkata-kata yang memuliakan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah pemahaman itu berangkat daripada kata-kata. Ada sebuah kalimat mengatakan kata-kata bisa menceritakan apapun, dan kata-kata bisa mencitrakan apapun juga. Menceritakan dan menceritakan, citrakan. Kalau menceritakan biasanya berbicara tentang fakta yang terjadi, kita ceritakan ulang. Tetapi kalau mencitrakan lewat kata-kata, kita membuat sebuah image tentang siapa diri kita, siapa orang lain, yaitu dengan hal yang buruk ataupun hal yang baik. Itu bedanya menceritakan dan mencitrakan. Kalau menceritakan sesungguhnya adalah seperti orang melihat sebuah kejadian nyata, lalu kemudian kita diminta menjadi saksi. Kita menceritakan, tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangkan, persis seperti apa yang terjadi. Tetapi kalau mencitrakan, kita akan mengubah cerita itu sendiri untuk sebuah tujuan tertentu. Apakah cerita yang ada itu kita akan citrakan, kita akan arahkan menjadi sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang buruk. Kita berikan sebuah contoh sederhana. Tatkala ada seorang bapak tua berkendaraan di sebuah mobil, lalu dengan seorang gadis cantik di sebelahnya, kita akan menceritakan hanya dalam peristiwa itu. Ada seorang bapak tua, lalu kemudian ada gadis cantik di sebelahnya, maka selesai. Karena itu peristiwa sesuatu yang dilihat. Tapi kalau mencitrakan, kita bisa bergosip, kebetulan bapak tua itu adalah orang yang kita tidak suka atau bagaimana. Lalu kemudian bapak tua itu sedang berselingkuh dengan wanita muda. Ternyata wanita muda itu adalah sesungguhnya adalah anaknya sendiri. Maka itu yang disebut dengan mencitrakan. Kita bisa membuat buruk seseorang. Itu dengan kalimat-kalimat yang kita rangkai, kita buat, lalu cerita yang sesungguhnya kita plesetkan. Pada bagian firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama, Paulus itu dikatakan berkata-kata, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah, menceritakan tentang mujizat yang dilakukannya itu berasal dari Allah, menceritakan tentang kuasa roh yang memberikan pendampingan selama dia berkeliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dia menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ada di dalam dirinya. Tetapi kalau dia ingin mencitrakan diri, maka dia akan berpusat kepada diri. Bagaimana dia hebat, bisa kemudian melakukan mujizat, bisa melakukan perbuatan-perbuatan hebat, semuanya karena dirinya. Lalu dia mencitrakan bahwa dia sedang menolong Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak ditolong oleh saya untuk dikabarkan Injil, maka Tuhan Yesus tidak berdaya apa-apa. Maka bisa dibuat sedemikian rupa hal yang benar sesungguhnya itu sebagai sebuah kisah perbuatan-perbuatan Allah terjadi di dalam dunia ini. Keselamatan Allah itu dinyatakan di dalam dunia ini. Kita akan citrakan tentang kita yang melayanilah yang hebat. Tuhanlah yang berhutang kepada saya atas seluruh yang saya lakukan. Itu yang disebut dengan mencitrakan. Kita membuat sebuah image, membaik-baikkan diri sendiri, dan kemudian bisa memburuk-burukkan orang lain, memuliakan diri sendiri, meninggikan diri sendiri. Namun kemudian kita buat kemuliaan dan ketinggian Allah itu menjadi tertutup. Oleh apa? Oleh citra yang kita buat. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita punya potensi besar untuk menjadi sombong. Kita punya potensi besar untuk mengambil kemuliaan Allah. Kita juga punya potensi besar meninggikan diri lalu merendahkan orang lain.
Karena orang yang meninggikan diri biasanya ingin menjadi orang yang terbaik di antara semuanya. Dia tidak suka dengan kelebihan orang lain. Dia tidak suka dengan kemajuan orang lain. Dia akan terus berjuang mencitrakan dirinya sebagai orang paling hebat, orang paling kaya, orang paling pandai, orang paling benar, orang paling tahu, orang paling bijaksana, seluruh yang paling-paling. Seakan-akan itu harus hanya menjadi miliknya sendiri. Ini yang disebut adalah sebuah kepribadian narsistik akut atau sikap megalomania. Satu kepribadian yang berbahaya karena dia sedang mengambil seluruh kemuliaan segala sesuatu untuk dirinya. Sementara kita yang bersangkutan tidak sadar seluruh potensi karunia, kemampuannya bicara, kemampuannya berjalan, kemampuannya berbuat, kemampuannya berpikir, kemampuannya berkarya, itu bersumber dari seluruhnya adalah dari kasih karunia Allah. Tidak ada satu makhluk hidup pun di dalam dunia ini yang bisa bekerja, bisa berbuat, bisa berkarya, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa kalau bukan potensi itu diberikan oleh Tuhan, dan kalau bukan potensi itu berasal dari Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi pribadi yang suka mencitrakan diri menjadi lebih baik, maka sesungguhnya sedang memburukkan diri sendiri, menjadikan diri sebagai pribadi yang jatuh dalam dosa. Paulus adalah rasul yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi dia berkata, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia menjadikan Kristus di atas segala-galanya. Itu bukan mencitrakan, itu cerita yang sesungguhnya, itu kisah yang sesungguhnya, itu fakta yang sesungguhnya. Kristus pencipta, juru selamat, kita pendosa yang diselamatkan, yang diciptakan. Bagaimana mungkin sebuah posisi itu dibulak-balik? Karena kita sedang berjuang mencitrakan, yaitu citra diri, untuk mengangkat diri kemudian merendahkan orang lain. Dalam posisi ini, bagi sahabat seperjalanan, adakah di dalam diri kita sikap-sikap kesombongan, sikap-sikap keangkuhan, sikap-sikap ingin meninggikan diri, sikap-sikap ingin bahwa diri kita lah yang ingin jadi pusat perhatian, diri kita lah yang ingin menjadi pusat pembicaraan, lalu kita mengatakan, mengucapkan diri sendiri ditinggi-tinggikan, dinaik-naikkan. Lalu dengan cara penampilan, kemudian mungkin dengan kendaraan, dengan arloji mewah, dengan tas bagus, dengan sepatu bagus, dengan bercerita tentang pencapaian yang kita terima, yang kita sudah lakukan. Apalagi kalau sudah senior, sudah 70 tahun, 80 tahun, kalau tidak hati-hati, itu usia-usia kesombongan yang sangat berbahaya. Dia ceritakan selama 70 tahun apa yang sudah dibuat, selama 80 tahun oleh dirinya apa yang sudah dilakukan. Dia ceritakan kemana-mana, lalu seakan-akan menjelaskan tentang semuanya, tentang kehebatan saya. Apakah selama kita di masa tua kita menceritakan tentang kebaikan Allah, menceritakan kita adalah pribadi yang tidak berguna, namun kita dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Segala keberhasilan adalah karena kebaikan kasih karunia Tuhan. Baiklah kita menjadi orang yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah dan bukan mencitrakan diri, akhirnya jatuh ke dalam kesombongan dan dalam keberdosaan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Apa yang kau katakan tentang Kristus atau tentang dirimu? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar kami menjadi pribadi yang hidup memuliakan Allah dan bukan memuliakan diri sendiri. Amin.